Oke, mari kita berdoa, saudara-saudara. Kita bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang dan bersyukur karena anugerah Tuhan yang tak berkesudahan. Anugerah Tuhan yang terbesar, yang sudah Tuhan nyatakan, dan setiap hari anugerah Tuhan juga selalu dinyatakan dan selalu baru bagi hidup kami. Terima kasih. Kami serahkan seluruh pelajaran kami pada hari ini. Tuhan boleh pimpin dari awal sampai akhir dan memperlengkapi kami sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Oke. Amin. Iya. Oh, ini kok Bu Nita nyambung lagi nih. Oke. Seperti biasa kita bahas tentang pencobaan. Ya. Pencobaan. Kita sudah sampai pada sesi ke-58 tentang pencobaan. Membahas bukunya John Owen. Membahas bukunya John Owen dengan judul Pencobaan. Nah, biarlah ini hari demi hari terus boleh melengkapi kita dalam perjalanan hidup menghadapi pencobaan. Tidak pernah selesai ya. Oke, sekarang saya share. Gimana? Semua sudah lihat? Sudah, Pak, jelas sekali. Iya, Pak. Oke. Suara saya masih jelas ya? Jelas. Oke. Silakan ada yang mau bacakan buat kita kalimat yang sudah saya pasang di layar ini. Saya, Pak. Silakan, Bu. Percaya pada kekuatan sendiri merupakan kegagalan yang sudah begitu umum. Kita akan lebih bijaksana bila mendalaminya dengan lebih teliti lagi. Oke. Jadi memang spirit Alkitab itu selalu mengajar kita untuk tidak percaya pada kekuatan sendiri. Jadi kita juga perlu renungkan ya, misalnya kata-kata PD itu. PD, percaya diri. Atau confidence. Nah, biasanya percaya diri itu dilawankan dengan minder. Ya, keadaan minder. Minder itu orang yang nggak percaya diri, nggak pede. Kita harus pede, kita harus pede. Tapi pede itu yang Alkitabiah itu tidak berarti kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Karena kalau itu arti pede, berarti ya definisi ini berlaku bahwa percaya pada kekuatan sendiri merupakan kegagalan yang sudah begitu umum. Jadi orang dunia pun sebetulnya tahu bahwa percaya pada diri sendiri itu tidak akan tahan lama. Hancur. Orang yang percaya pada kekuatan sendiri. Hitler pun hancur. Ya.
Raja Babel pun hancur. Romawi pun hancur. Ya, kamu mau percaya pada dirimu sendiri, sampai di mana kamu mau bertahan dengan diri sendiri itu? Hancur. Gitu. Oh ya, ini saya hari ini nggak sempat broadcast ke teman-teman ya. Mungkin nggak tahu di grup-grup sudah dipasang nggak itu alamatnya. Ya, ada yang menyusul ini, Pak Yoga. Oke. Jadi kita akan lebih bijaksana bila mendalami dengan lebih teliti lagi. Jadi bagaimana sih kebijakan yang tepat itu? Apakah kita itu berarti minder itu harus minder gitu, atau harus pede gitu? Mana yang benar? Kalau pede terlalu percaya pada diri sendiri, kalau minder tidak percaya pada diri sendiri. Ya biasanya kalau umumnya sih masyarakat bilang minder itu nggak benar. Yang benar itu pede. Tapi pede pun kalau direnung-renungkan juga bagaimana kita bisa percaya pada diri kita sendiri, uang diri kita sendiri aja nggak ada jaminan kok. Siapa yang bisa menjamin besok kita pasti masih hidup? Siapa yang menjamin besok kita pasti masih sehat? Ya, nggak tahu. Namanya orang-orang itu bisa sewaktu-waktu mati, sewaktu-waktu stroke, ya itu ada itu teman-teman yang kelihatannya sehat-sehat, tahu-tahu stroke, tahu-tahu mati. Nah, itu sudah bukan rahasia lagi lah. Cuma kita seringkali lupa kan. Kita anggap kita, hidup terus, sehat terus. Tapi tiba-tiba nanti bangun tidur, loh kok tanganku nggak bisa bergerak. Waduh, gawat itu. Ya, orang selalu bilang moga-moga tidak, moga-moga tidak. Tapi siapa yang nggak pernah sakit? Siapa yang sehat terus sampai mati tetap sehat? Ya nggak mungkin lah. Orang mau mati tetap sehat itu gimana? Kecuali mati ketabrak ya toh. Kalau mati kecelakaan itu ya sehat-sehat tahu-tahu mati. Tapi kecelakaan itu ya berarti sakit dulu. Entah kena kepalanya, entah kena tubuhnya, ya kan sakit dulu itu. Oke, jadi nggak ada orang nggak ada apa-apa terus mati, kecuali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu matinya bukan karena kehabisan darah, bukan karena sudah tubuhnya sudah dehidrasi atau gimana. Tapi Tuhan Yesus mati karena menyerahkan nyawanya. Ya, itu satu-satunya kematian yang bukan karena kelemahan. Tuhan Yesus tidak mati dalam kelemahan. Tuhan Yesus mati dalam kekuasaan menyerahkan nyawanya. Itu cuma Tuhan Yesus. Kita tidak usah niru-niru karena kita itu manusia yang tidak berdaya. Oke, berikutnya kita baca. Ada yang pernah ini aja. Baik, tolong dibaca yang berikut ini. Saya, Pak. Silakan, Bu Nita. Ya, baik. Apakah yang kita percaya? Secara umum, kita percaya pada hati kita sendiri. Biasanya orang yang belum percaya membual bahwa dia memiliki hati yang baik. Tetapi Alkitab berkata,
Pikiran orang fasik sedikit nilainya. Amsal 10 ayat 20. Oh, putus-putus ya, Bu. Tapi Iya, Pak. mungkin internetnya. Jadi saya ulang ya, apakah yang kita percaya secara umum, ya nomor satu, secara umum kita percaya pada hati kita sendiri. Ya hampir semua orang kan percaya pada hatinya sendiri atau percaya pada dirinya sendiri. Biasanya orang yang belum percaya membual, ya banyak orang bualan, ya bahwa dia memiliki hati yang baik. Tapi Alkitab berkata pikiran orang fasik sedikit nilainya. Amsal 10 ayat 20, dan memang Alkitab memaparkan kepada saudara dan saya tidak ada seorang pun yang baik. Yaitu ayat yang paling jelas ya, Roma 3 ayat 10 sampai 12. Ya, Roma 3 ayat 10 sampai 12. Tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun yang benar. Semua sudah berbuat kejahatan dan tidak ada yang mencari Allah. Yaitu intinya Roma 3 ayat 10 dan 12. Ya, jadi orang seringkali nggak bisa mengenal dirinya sendiri, makanya seringkali membual, lalu terlalu percaya pada dirinya sendiri. Sudahlah, percayalah, saya gini, saya itu enggak seperti itu. Saya ini gini, saya itu jamin, saya jamin ya, gini. Tahu-taunya hancur hidupnya. Ya. Tahu-taunya dia misalnya, ya bisa aja kan terjadi, dia misalnya kena stroke gitu misalnya. Ya sudah, semua yang dia omongkan enggak bisa dia lakukan, mau dia kena stroke. Atau usahanya bangkrut, akhirnya enggak bisa bayar. Ya mau apa lagi? Itulah manusia. Jangan dikira manusia itu kalau kaya pasti kaya terus. Ya ada memang yang kaya terus itu juga ada. Tapi ada juga banyak juga orang kaya tahu-tahu bangkrut habis. Bahkan lebih miskin dari orang miskin karena dia hutang nggak bisa bayar. Ada yang terjadi seperti itu. Ya. Oke, jadi dalam hal ini di dunia itu memang nggak ada yang kekal. Nggak ada yang bisa menjamin kita. Ya. Silakan dibaca berikutnya ini. Siapa mau baca? Suaranya kok enggak ada. Saya baca, Pak. Silakan. Hati inilah yang akan diserang oleh pencobaan. Bagaimanakah hati yang tak bernilai ini dapat bertahan menghadapi pencobaan dahsyat? Orang percaya sejati yang percaya kepada hatinya sendiri tidak lebih baik, sebab Alkitab berkata, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Amsal 28 ayat 26. Nah, ya sama kan. Jadi memang Alkitab itu tidak pernah mengajar saudara dan saya percaya pada hatinya sendiri. Percaya pada kemampuannya sendiri. Percaya kepada kebaikannya sendiri. Percaya kepada prestasinya sendiri. Itu Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Karena apa? Karena semua adalah anugerah Tuhan. Semua itu karena Tuhan yang menyertai. Tuhan yang membimbing. Tuhan yang memberi kemampuan. Tuhan yang memberi bijaksana. Tuhan yang mencelikkan mata rohani kita. Sehingga kita boleh mengenal kebenaran demi kebenaran. Semua Tuhan.
Jangan sombong. Jangan merasa hebat. Jangan merasa berjasa. Karena semua dari Tuhan. Nah, kita bilang semua dari Tuhan, ya, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi dialah, bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, semua dari Tuhan. Kemampuanku dari Tuhan. Ya. Kebaikanku juga dari Tuhan. Hartaku juga dari Tuhan. Nah, cuma yang negatif-negatif itu, ya, hal-hal kedagingan. Jangan bilang kedagingan ini adalah juga karunia Tuhan. Nah, itu tidak kita biar. Nah, kita tidak pernah mengatakan bahwa kalau kamu punya nafsu jahat, ya kamu punya nafsu kedagingan, keserakahan, kesombongan, kemunafikan, itu juga anugerah Tuhan. Loh, enggak ada itu. Itu kalau ngajar kayak gitu ya itu fatalisme itu ya. Itu juga hyper grace itu. Masa saya mampu membunuh orang, ya, orang baik saya bunuh. Ini adalah anugerah Tuhan bagiku, karunia Tuhan bagiku, yaitu namanya sudah nggak waras. Ya. Masa orang mampu membunuh itu katanya karunia. Tapi kalau penetapan Allah iya, tapi kalau dia membunuh karena diberi anugerah sama Tuhan untuk bisa membunuh, ya enggak benar. Kecuali membunuh seperti Daud membunuh Goliat. Nah itu memang anugerah Tuhan. Ya. Goliat kan orang jahat, orang yang tidak percaya sama Tuhan dan menghina Tuhan. Ya, Daud membunuh Goliat bukan juga karena kekuatan Daud dan kehebatan Daud, meskipun memang Daud punya keahlian dan memang terbiasa sudah menghadapi singa-singa, ya. Tapi waktu Daud berhadapan dengan Goliat, Daud sadar semua karena penyertaan Tuhan, bukan karena kehebatan Daud. Oke. Jadi kalau terus ngotot, orang sudah menjadi orang percaya tapi masih ngotot dengan percaya pada hatinya sendiri, itu Alkitab berkata siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, ya, orang bebal. Nah, karena itu kita juga jangan menurut atau jangan percaya pada hati kita sendiri. Oke ya. Oke, kita lanjut. Ini karena ada halaman yang diloncat. Oke, silakan dibaca berikutnya. Ayo, nggak boleh males. Yang lain yang belum baca, silakan bergiliran membaca. Halo. Saya Ya, silakan. masih putus nggak, Pak? Enggak, sudah jelas. Petrus adalah orang percaya yang sejati, tetapi dirinya terbukti bebal ketika dia percaya pada hatinya sendiri. Alkitab juga berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Yeremia 17 ayat 9. Yes. Tuh. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Jadi aslinya manusia itu licik. Saudara jangan istilahnya jangan, aku ini tulus loh. Aku ini orang yang tidak ada pamrih sama sekali. Aku ini benar-benar ya segenap hati, sepenuh hati
hati sesungguh-sungguhnya, aku ini benar-benar tulus, tidak ada politik, tidak ada maksud yang jelek, setulus-tulusnya hatiku, wes omong kosong. Ya, manusia itu pasti ada ego. Mana ada manusia yang tidak ada egonya? Blas itu tidak mungkin itu. Blas itu maksudnya egonya nol, itu belas-belasan nol, tidak mungkin, ngomong kosong itu ya toh. Saya aja sebagai pendeta juga ngaku masih punya ego. Bohong itu kalau tidak punya ego. Ya. Si aku. Bagaimana si aku bisa betul-betul nol? Tidak bisa. Bukan pesimis ini bukan pesimis, tapi ini Alkitab. Yang mengajarkan kepada saudara dan saya itu Alkitab. Manusia itu artinya memang licik. Jadi dalam hal ini ya kita ikut amin lah, mengaminkan apa yang Alkitab katakan. Memang benar. Justru aku itu disadarkan betapa liciknya aku itu sebetulnya, hatiku. Dan yang tahu hatiku persis ya hanya Allah. Dan Anda jangan GR dengan hati Anda yang bisa merasa aku kalau di hadapan Tuhan itu aku itu pasti dinilai Tuhan itu aku itu orang yang amat sangat tulus, ya toh, amat sangat tanpa cacat di hadapan Tuhan. Ya, benar-benar murni aku ini. Tuhan akan lihat hatiku benar-benar murni. Enggak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada egois, tidak ada mementingkan diri, tidak ada kesombongan, ya, tidak ada kemunafikan, apa segala macam. Ngomong kosong. Saya itu bukan pesimis ya. Saya itu melihat realita, itu yang saya kemarin share di grup itu tentang riwayat saya sejak kecil itu melihat kenyataan. Ya memang nggak semua, tapi yang saya lihat itu ya itulah keadaan manusia yang sesungguhnya. Ya saya nggak perlu ceritakan di sini tentang apa yang saya tulis di grup itu. Ya teman-teman yang di grup pasti sudah tahu. Oke. Lanjut ya. Ada yang mau tanya? Enggak boleh. Bentar, saya pisahkan dulu. Silakan berikutnya siapa yang mau bacakan? Sekali-sekali yang pria gitu, masa perempuan semua baca. Saya Pak Andi. Silakan Pak Johan. Beranikah kita percaya kepada sesuatu yang lebih licik daripada segala sesuatu itu? 2. Lebih spesifik, kita percaya bahwa hati memiliki motivasi yang cukup kuat untuk menghindari kekalahan terhadap pencobaan. Oke. Beranikah kita percaya kepada sesuatu yang lebih licik daripada segala sesuatu itu? Artinya kita ini loh kalau sudah disadarkan bahwa hati kita itu betapa liciknya, itu apa kita masih mau mengandalkan hati yang licik ini? Ya, tolong mic-nya bisa di-mute supaya enggak kedengaran kresek-kreseknya ya. Jadi hati kita ini licik. Lah Anda itu kalau sudah tahu hati kita ini licik, Anda masih mau mengandalkan hatimu. Hatimu yang serba licik itu masih mau diandalkan, jadi pegangan, jadi andalan. Ya bodoh kan kalau udah dikasih tahu itu barang licik itu kok masih mau dipercaya. Ya jangan percaya, alias jangan percaya kepada dirimu sendiri. Bahwa manusia itu betapa lemah, betapa banyak kekurangan, betapa banyak dosa, betapa banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan, dan ketidakkonsistenan
manusia itu. Ya, saya sendiri pertama-tama ketemu orang nggak konsisten tuh, wah jengkelnya setengah mati. Ya, kenapa? Karena dia hari ini ngomong A, besok bisa ngomong B. Sampai kaget saya. Saya melihat manusia model begini ini mungkin saya umur berapa ya baru sadar kalau ada orang model. Ya kira-kira mulai pemuda, ya pemuda remaja itu sudah mulai melihat orang-orang yang ngomong A hari ini ngomong A, besok bisa ngomong B. Dan seolah-olah dia tidak pernah ngomong A. Waduh, saya pikir ini gila banget nih orang. Ya, hari ini ngomong A, besok ngomong B, lalu besok bilang saya tidak pernah ngomong A. Loh, kok bisa ya ada orang kayak gitu? Tapi ya itu betul, dan itu justru menunjukkan kita semua itu kayak gitu sebetulnya di hadapan Tuhan loh ya. Kalau di hadapan manusia kan macam-macam penilaian manusia terhadap kita. Tapi kalau penilaian Tuhan terhadap kita, ya Tuhan tahulah kita itu komitmennya bagaimana. Tuhan, aku mau setia kepadamu, Tuhan. Ya, Tuhan bilang, aku sudah tahu. Omonganmu itu nggak bisa dipercaya. Gitu loh. Anda mau pamer apa, kebaikan apapun kepada Tuhan. Tuhan tuh tahu diri Anda sebenarnya sejatinya Tuhan itu tahu. Di hadapan Tuhan itu kan istilah umum kan di hadapan Tuhan kita semua itu telanjang, tidak ada yang bisa kita tutupi. Tuhan itu tahu sedalam-dalamnya, sebobrok-bobroknya kita. Bahkan kita nggak tahu bobrok kita, Tuhan tahu bobroknya kita. Yaitu contohnya kayak Rasul Petrus. Dia nggak sadar kalau dirinya bakal menyangkal gurunya. Dia mau jadi pahlawan. Biarpun semua menyangkal engkau, aku yang akan siap membela kamu sampai mati. Tuhan Yesus bilang, omonganmu itu apa? Ya ini bahasa sehari-hari ya, memang enggak tertulis ya kita kayak gitu, tapi bahasa sehari-harinya lah Petrus, kamu kok gaya nemen, ya kok gaya sekali kamu itu, ya kamu itu loh nanti bakalnya menyangkal aku 3 kali. Nah itu Tuhan sudah kasih warning kepada Petrus. Petrus masih percaya diri. Enggak, saya mau mati demi engkau. Walah, hebat sekali. Ya itulah menunjukkan manusia yang memang enggak mengenal diri sendiri seperti yang saya paparkan yang lalu. Ya. Nah, lalu yang kedua, tadi kan yang pertama itu manusia cenderung percaya pada hatinya sendiri kan, percaya pada hatinya sendiri. Sekarang yang kedua, lebih spesifik, kita percaya bahwa hati memiliki motivasi yang cukup kuat untuk menghindari kekalahan terhadap pencobaan. Jadi kalau saudara dicobai, itu kecondongan hati, ini dikatakan oleh si penulis, kecondongan hati kita itu adalah yaitu punya motivasi yang kuat untuk menghindari kekalahan terhadap pencobaan. Jadi kita siap-siap pasang kuda-kuda seolah-olah gitu ya. Kita pasang kuda-kuda untuk kita bisa jangan sampai kalah terhadap pencobaan. Ya. Nah, itu. Jadi terlalu pede untuk bisa menghadapi pencobaan, tapi Alkitab kan sudah bilang manusia begitu lemah. Dan yang lain usahanya adalah bukan kita siap hadapi pencobaan, tapi lari dari pencobaan.
Padahal Tuhan ingin saudara dan saya menghadapi pencobaan, tapi kita lari, kita mau lari dari kenyataan. Nah, itu bagaimana kayak gitu. Nah, ini semua adalah menjadi pelajaran kita dalam buku pencobaan ini. Oke. Lanjut satu kalimat lagi. Nah, ini ada contoh ya. Kita ambil contoh yang pertama saja. Silakan bisa dibacakan contoh pertama ini. Mari. Halo. Mencintai kehormatan dunia. Nama baik dan penghargaan didapatkan seseorang selama bertahun-tahun menjadi saksi dan menjalani kehidupan Kristen dengan setia merupakan hal yang penting. Sebagian orang berpikir semua itu merupakan motivasi yang cukup kuat untuk menghadapi hari pencobaan. Mereka pikir mereka lebih baik mati ketimbang kehilangan reputasi yang telah mereka dapatkan di kalangan jemaat Allah. Namun demikian, ini bukanlah motivasi yang cukup kuat untuk menghindarkan manusia dari kejatuhan ke dalam dosa. Ini tidak menghindarkan Yudas, Himeneus, dan Pilatus. Itu juga tidak bisa menghindarkan siapa saja dari kejatuhan pada hari pencobaan. Wah, ini serem ya. Serem ya. Seremnya itu kita jatuh pada hari pencobaan. Itu kalau kita konsisten dengan yang kita belajar ya, kan semua sudah dalam penetapan Allah. Dan kalau kita jatuh dalam dosa itu juga sudah dalam penetapan Allah. Dan kita mau menghindari itu pun nggak bisa. Waduh, serem deh. Ya, serem ini ya. Tapi ada orang yang nggak mau percaya ini kan. Oh enggak, Tuhan enggak menetapkan itu. Kita mau jatuh atau tidak tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Nanti dulu, Anda itu belum punya presupposisi yang benar, sudah ngotot. Presupposisinya apa? Kan semua kejadian dalam penetapan Allah. Dan tidak ada kejadian di luar penetapan Allah. Kan itu presupposisinya. Dan Tuhan tidak mungkin gagal rencananya. Tuhan tidak mungkin salah dalam menyatakan penetapannya. Salah dalam merancang. Tidak mungkin. Semua yang ditata Allah, yang ditetapkan Allah, yang dalam kedaulatannya, itu tidak ada yang salah perhitungan, salah prediksi, salah menduga, salah berharap, nggak ada semuanya. Semuanya pasti sudah, termasuk Anda kalau diberkati Tuhan, dan termasuk juga dalam penetapan kalau Anda dan saya jatuh pada hari pencobaan, sudah dalam penetapan Allah. Tapi ada tapinya, kita tidak setuju kalau orang membenarkan diri dalam kejatuhannya dengan memakai alasan ini sudah ketetapan Allah. Jadi gini misalnya, Tuhan tuh sudah menetapkan saya itu berzina. Pada hari ini, bulan ini, tahun ini, jam sekian, sudah semuanya dalam penetapan Allah. Saya jatuh dalam dosa perzinahan. Lalu, wah itu saya bilang, ya saya berzina ya nggak apa-apa kan, ini wong sudah penetapan Allah. Jadi anggap aja lumrah saya berzina. Ya nggak bisa kan. Itu yang pernah saya juga diskusikan di grup. Bahwa kita nggak bisa mengatakan
aku ini sebetulnya tidak mau berzina, tapi karena Tuhan yang menetapkan aku berzina, ya aku akhirnya ya berzina aja sesuai dengan penetapan Allah. Itu namanya mengkambing hitamkan penetapan Allah untuk melegalisir perbuatan dosa saya. Itu tidak benar. 100% tidak benar. Meskipun kita juga tetap percaya bahwa peristiwa perzinahan itu dalam penetapan Allah itu memang benar. Tapi kalau saya membenarkan diri dalam perzinahan, itu yang nggak benar. Kalau penetapan Allah, iya. Tapi kalau membenarkan diri, tidak. Karena apa? Saya harus bertanggung jawab dengan peristiwa itu. Karena waktu menjalani itu, saya menjalani dengan kesadaran saya, dengan keputusan saya, dengan pertimbangan saya, dan itu merupakan tanggung jawab saya. Jadi poinnya di situ. Tapi saya percaya bahwa kalau toh itu memang penetapan Allah, Tuhan tetap punya maksud yang tanda petik indah bagi setiap anak-anaknya dalam segala peristiwa. Dalam segala peristiwa. Yaitu kayak Ayub, kita yang sudah belajar Ayub. Ayub ditetapkan untuk mengalami pencobaan sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, sampai dia jatuh. Itu semua dalam penetapan Allah, kejatuhan Ayub. Tapi tujuannya tetap untuk kebaikan. Oke, saya berhenti sampai di sini. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi kalau Tuhan sudah punya rencana seperti ini, kita mau berbuat apapun tidak akan bisa keluar dari penetapan Allah. Tidak ada bisa. Ya, kalau Tuhan sudah menetapkan Anda mati pada tahun 2022, ya, Anda mau lari kemana saja, tetap mati. Anda mau jaga kesehatan, Anda mau tiap hari ke dokter, Anda mau tiap hari periksa darah. Kalau sudah dalam penetapan Allah, saudara pasti tanggal sekian mati, jam sekian mati. Ya sudah, terjadilah kematian, cuma kita emang nggak tahu kapan kita mati, nggak tahu. Keputusan Tuhan kapan kita mati, I don't know. Mungkin besok, mungkin hari ini, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun lagi, I don't know. Ya, selalu orang berharap kalau bisa ya nggak mati-mati sampai umur panjang. Umur panjang nanti kepengen mati nggak bisa mati malah, karena umurnya sudah kepanjangan. Karena saya sudah berjumpa dengan beberapa kakek nenek saya yang sudah terlalu tua dan sangat sengsara dalam masa tuanya. Aduh. Makanya saya pernah bilang kan, orang umur panjang itu tidak keenakan. Terlalu panjang juga sengsara. Kalau terlalu pendek juga rasanya aduh sayang nih, masih umurnya masih muda. Oh, Tuhan sudah panggil. Tapi apapun keputusannya, mau mati hari ini, mau mati besok, mau mati 20 tahun lagi, I don't know. Yang jelas aku jalani hidup detik demi detik, langkah demi langkah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi enggak usah takut. Biarpun memang pencobaan itu akan bisa terjadi, dan kalau kita sudah di dalam penetapan, kita akan mengalami kejatuhan dalam pencobaan itu. Enggak usah takut. Artinya bukan enggak usah takut itu sembarangan aja gitu, enggak, maksudnya tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Tapi kalau toh saya sudah berjaga-jaga, saya sudah waspada, dan Tuhan tanda petik mengizinkan itu terjadi, kejatuhan itu terjadi dalam hidupku, aku tetap percaya Tuhan punya maksud yang baik dari peristiwa kejatuhan tersebut. Bukan berarti saya menganggap kejatuhan itu bukan salahku, ya tetap
itu kesalahan, tetap itu harus tanggung jawab. Tapi di balik itu ada anugerah Tuhan. Ya itulah pemaparan saya. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi, silakan. Artinya ya kalau seandainya seorang menghadapi pencobaan itu, dia perlu mempunyai disposisi yang benar untuk menolong dia. Seperti yang Pak Andi bilang, kita harus jalani hari satu demi satu hari. Itu satu disposisi yang menolong kita sehingga kita tidak maksudnya menjadi kalang kabut ya atau bagaimana. Apa itu maksudnya Pak Andi begitu? Ya, jadi kita harus berpisah posisi bahwa jangan mengandalkan hatinya sendiri. Itu poinnya sebetulnya. Jangan kita mengandalkan hati kita yang licik ini. Tapi kalau Tuhan sudah menetapkan saya akan mengalami kejatuhan pada saat pencobaan tiba, itu pun tidak luput dari penetapan Allah yang sempurna dalam hidupku demi suatu tujuan dari Allah sendiri. Tapi kalau menggumuli itu bukan berarti mengandalkan hati yang licik kan Pak. Kalau seandainya orang biasa menggumuli seperti Ayub, dia bertanya kenapa ini bisa terjadi dan apa gitu. Itu bukan berarti dia mengandalkan hatinya yang licik kan. Tetapi dia maksudnya mungkin tidak mampu melihat itu dengan ini apa gitu. Dia bertanya, menggumulinya. Apakah itu bisa dispesifikkan dengan maksudnya terlalu mengandalkan diri sehingga menjadi bebal gitu Pak? Begitu. Mungkin saya melihat Ayub itu akhirnya dalam percakapan itu makin lama Ayub itu makin bebal itu. Makanya sama Tuhan dimarahi itu. Di sesi-sesi terakhir itu wah, Ayub kena damprat sama Tuhan. Ya, caranya Tuhan tuh memaparkan kemarahannya kepada Ayub itu unik loh. Tuhan bilang, "Kamu di mana pada saat dunia aku ciptakan?" Ya. Aku menciptakan buaya, aku menciptakan apa segala macam itu. Kamu di mana? Dan kamu mau ngomong sok gaya, sok pahlawan, sok hebat, ya, sok berjasa atau bagaimana? Kamu di mana kamu? Wah, Ayub langsung merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku memang bukan apa-apa. Tidak berani ngomong. Ditantang sama Tuhan, tidak berani ngomong. Siapa yang berani ngomong, berani ngomong tantangan, menjawab tantangan Tuhan? Siapa yang berani? Nah, Ayub itu kan tadinya sampai, wah, aku ini sudah baik, aku ini tidak ada salahnya. Tuhan tuh mau apa sama aku, membuat aku tersiksa seperti ini. Nah, ini bahasa sehari-hari ya, tidak persis seperti itu omongnya. Tapi Ayub itu kan terus membela diri di hadapan teman-temannya yang menyalahkan dia terus. Ya memang betul itu sudah, maksudnya betul itu kita sendiri kalau menghadapi orang-orang kayak gitu kan jengkel loh, menyalah-nyalahkan kita terus gitu. Aku itu tidak seperti itu, ya seperti yang kamu omongkan itu aku nggak seperti itu, nah, jengkel kan, membela diri kan. Nah, tapi dia teruskan sambil menyalahkan Tuhan. Nah, itu, jadi Ayub bukan hanya menyalahkan teman-temannya, akhirnya Ayub pun menyalahkan Tuhan. Tuhan ini bagaimana Tuhan? Aku kok dibiarkan terus seperti ini. Salahku juga apa, ya kan? Tuhan itu kok nggak peduli, ya, tidak peduli sama sekali. Ya, itu makanya pada pasal 3 kan Ayub mengutuki hari kelahirannya. Dan dia sinis, dia bilang Tuhan tidak perlu peduli sama
sama keadaanku. Udah, biarin aja, Tuhan enggak usah nganggap diriku. Kan itu kata-kata sinis itu dari Ayub itu. Nah, seperti itu. Jadi justru itu kita belajar itu dari Ayub itu, bahwa Ayub pun dihajar Tuhan untuk tidak mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan kesalehannya, kebaikannya, ya, prestasinya. Oh, sama Tuhan dihancurkan. Setelah dihancurkan, apalagi yang kamu mau banggakan? Tetap membanggakan dirinya sendiri, ya itu yang Ayub akhirnya lakukan. Dia membanggakan dirinya sendiri, membanggakan kesalehannya, membanggakan ketaatannya, membanggakan dia yang setia ikut Tuhan. Ya, sama Tuhan didamprat itu Ayub itu. Nah, akhirnya sampai Ayub belajar. Nah, ini sedikit mengulas Ayub ya, yang kemarin kita bahas. Jadi lawan pertanyaan bebal harusnya bilang apa ya yang Tuhan mau saya belajar gitu. Itu kan lawan dari pertanyaan, maksudnya mengandalkan hati yang bebal kan, maksudnya gitu. Seharusnya kita melihat apa yang kita mau, Tuhan mau ajar kita, atau apa yang kita bisa lihat dalam hal ini gitu. Itu kan namanya satu hal yang maksudnya bisa menolong kita untuk kita berlaku untuk tidak bebal, begitu ya Pak? Ya, hal pertama yang Tuhan nyatakan kepada Ayub adalah ya supaya Ayub sadar dirinya itu orang bebal. Itu yang pertama Tuhan mau. Tuhan mau menyadarkan saudara dan saya, kita ini orang yang nggak baik. Itu yang pertama Tuhan mau, itu kita ini bukan orang baik, kita ini orang bebal, kita orang sombong, kita orang munafik, kita orang bergaya, ya sok hebat, sok luar biasa. Itu kita semua. Jangan menilai orang lain. Oh ya, orang lain itu yang sombong. Pada waktu kita menunjuk orang lain yang sombong, ya 3 jari menunjuk kepada kita bahwa kita juga sombong. Ya, oh itu munafik itu, ternyata kita juga munafik. Oh itu brengsek itu, kita juga brengsek. Ya itulah, itu yang Alkitab mau katakan kepada Anda dan saya. Siapa sih kita ini? Ya, saya sebagai pendeta, saya tidak menyangkal bahwa saya biarpun pendeta, saya juga orang yang banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Ya. Bahkan mungkin ada jemaat yang hidupnya jauh lebih saleh dari saya. Karena saya ini ya disadarkan Tuhan memang. Saya mau jadi hamba Tuhan itu bukan karena saya merasa diri saya baik. Sama sekali enggak. Saya malah enggak mau jadi hamba Tuhan. Saya maunya jadi awam saja, enggak usah jadi hamba Tuhan. Karena saya bukan orang baik. Tapi ternyata Tuhan tanda petik menjebak saya sampai saya jadi hamba Tuhan. Tuhan yang menjebak saya. Saya maunya sih nggak mau. Tapi Tuhan yang istilahnya ngurung saya sampai mau nggak mau saya itu masuk tuh jadi hamba Tuhan. Dan saya betul-betul merasa saya jadi hamba Tuhan bukan karena saya layak. Nggak pantas saya ini jadi hamba Tuhan. Lalu, jadi Pak Andi, apa yang bisa kita katakan kalau kita lihat dari pertama, Pak, Allah yang begitu paradoks mengatakan kepada iblis bahwa lihatlah ini Ayub orang saleh, tapi di satu sisi dia juga yang mau memperlihatkan ke Ayub bahwa hatinya itu bebal dan bukan saleh itu. Jadi apa yang kita bisa lihat dari keparadoksan ini, Pak? Ya, yang kita lihat itu anugerah. Anugerah ya, yang maksudnya jadi posisinya ini Tuhan mau kasih lihat
bahwa semuanya itu anugerah begitu ya Pak. Yes, Oke. 100 itu. Semuanya anugerah. Boleh tanya Pak Andi? Silakan Putri B. Ini menarik sekali Pak. Berarti Tuhan itu menciptakan manusia yang serba nggak bener ini, yang jelek ini. Tujuannya sebetulnya juga untuk kemuliaan Tuhan ya Pak Andi ya. Iya, Bu. Pasti. Jadi jangan manusia yang dimuliakan, Tuhan yang dimuliakan. Tuhan itu juga mau menunjukkan, kadang-kadang kan orang tuh terlalu mendewa-dewakan hamba Tuhan kan. Wah, itu hamba Tuhan hebat. Wah, itu luar biasa. Dia memang hamba Tuhan yang suci, bersih, tidak ada noda. Aduh, itu omongan kayak gitu itu mengerikan. Bagi saya mengerikan, betul. Jangan sampai gara-gara kita ngomong gitu, nanti Tuhan mau tunjukkan siapa hamba Tuhan itu yang sesungguhnya. Dan itu sudah terjadi pada beberapa hamba Tuhan yang didewa-dewakan. Manusia-manusia yang nggak benar ini kan. Tuhan tunjukkan ini loh aslinya manusia itu. Ada yang didewakan sampai betul-betul sudah setara dewa itu. Ya, dan hamba Tuhannya juga mendudukkan dirinya sudah setara dengan dewa. Tuhan buat dia apa? Mati. Waktu mati itu jemaatnya nggak terima kalau dewanya bisa mati. Enggak, dia nggak mati. Dia lagi ditawan di neraka oleh iblis. Ini Tuhan lagi tawar-tawaran untuk bisa meloloskan hamba Tuhan ini dari tawanan iblis. Waduh, ono negosiasi untuk bisa menyelamatkan hamba Tuhan dari tawanan neraka. Ini benar ini. Ya, saking didewa-dewakannya itu sampai tidak mau ngakui kalau hamba Tuhannya itu bisa mati. Ya kan benar ya. Itu kita itu harus sadar, hamba Tuhan itu juga manusia biasa. Kalau bisa jadi hamba Tuhan itu apa kesimpulannya? Anugerah. Anugerah. Jangan sombong, jangan merasa diri hebat. Jangan merasa diri luar biasa. Oke, Pak Johan. Iya, terima kasih Pak Andi. Di kesempatan yang indah ini saya mau berkata bahwa saya bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Oleh anugerahnya saya selalu dapat pengajaran yang baru dan selalu baru. Ada penekanan-penekanan buat saya. Ya, jadi saya bersyukur sekali, bersyukur. Nah, yang saya mau ada sedikit aja sharing apa yang sudah Pak Andi ajarkan. Rupanya ketika dalam kehidupan dengan teman, rekan, tidak selalu seperti yang kita harapkan sama. Seperti dalam kehidupan teman saya waktu kita ngobrol-ngobrol, dia bilang, saya ngomong. Lalu dia bilang gini, seandainya ada orang yang meninggal masih muda karena kecelakaan. Lalu dia bilang, coba kalau dia tidak ngebut, mungkin dia tidak mati. Atau yang lainnya, kalau dia tadi tidak minum minuman keras, dia tidak mati, jadi mati muda. Jadi menurut dia bahwa kalau dia tidak melakukan itu, dia masih bisa hidup. Padahal tadi berkaitan dengan Pak Andi ajarkan, kalau kita sudah ada di dalam penetapan Allah, ya kita tidak bisa keluar dari apa yang sudah Allah tetapkan. Maka kita harus bisa terima saja dan mengucap syukur. Dan pasti semua hal mendatangkan kebaikan. Namun teman saya ini tetap tidak bisa terima. Bagi dia, kalau dia bisa menghindari hal-hal, misalnya tadi dia tidak ngebut-ngebut, pasti hidupnya bisa panjang. Jadi menurut dia masih belum terima dengan penetapan Allah bagi diri dia. Jadi saya dan teman saya memang ada sedikit itu kontra, tapi saya bersyukur. Saya tidak mau tantang dia, karena nanti tidak ketemu juga. Iya, betul. Puji Tuhan pagi ini dan hari-hari yang lalu ketika saya ikut pengajaran Pak Andi, selalu saya dapat hal yang baru dan dikuatkan. Terima kasih Pak Andi.
Terima Terima kasih. kasih Pak Johan. Ya, Pak Andi. Baik, saudara-saudara, ini sudah waktunya, sudah lewat ya, dan kita akan bersyukur pada Tuhan untuk semua penetapan Allah yang sempurna bagi kita, dan itu tidak berarti menjadi take it for granted ya, atau blessing in disguise, sehingga kita memanfaatkan anugerah Tuhan ini untuk kita bersenang-senang dalam dosa. Itu bukan tingkah laku anak Tuhan. Ya. Anak Tuhan itu sudah diubahkan hatinya oleh Tuhan dan hidupnya penuh dengan ucapan syukur dan ingin belajar berbuat yang terbaik bagi Tuhan meskipun jatuh bangun. Tapi arahnya sudah jelas. Ingin berbuat yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah tujuan hidup seorang anak Tuhan dalam jatuh bangunnya dia. Oke, kita berhenti sampai di sini. Dan saya minta yang berdoa Pak Sugianto ya, boleh pimpin kita dalam doa. Selamat pagi. Dengaran Pak? Dengar Pak. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah di pagi hari ini. Sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami telah datang kepadamu dan kami telah mendengarkan firman-Mu melalui hambamu Pak Andi Halim. Kiranya apa yang disampaikan oleh Pak Andi Halim menjadi berkat bagi kami semua dan bisa kami berikan kepada seluruh teman-teman kami. Ya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, dan kiranya kami akan memulai hari ini semuanya karena kasih karunia-Mu dan bersama-Mu Tuhan. Ya. Berkati Pak Andi dalam pelayanannya, berkati kami semua yang hadir di Zoom ini maupun di YouTube. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sugianto. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Terima Pak. kasih Selamat Pak pagi. Andi. Selamat pagi. Pak Tuhan Johan, berkati Bapak Ibu Tripi, semua. Sama-sama, Bu Tripi. Willy, Deviana, Pak Arthur, Pak Aryo, Pak Sugianto, Bu Vivi, Dani,